Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sulih dan Solihah? Masih tetap semangat ya untuk menjalani hari Senin yang berbahagia ini. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai gerakan pada tumbuhan. Ustazah harap antum sudah paham ya mengenai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang diri kita sendiri, yaitu manusia. Pergerakan pada manusia bagaimana ya? Ikuti videonya ya. Soli dan Soliha, sistem gerak manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangka terlebih dahulu, yang kita kenal sebagai tulang. Sebelum kita membahas mengenai rangka, mari kita bahas dulu macam-macam alat gerak. Yang pertama, alat gerak pasif, dan yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak pasif merupakan alat gerak yang membutuhkan bantuan alat gerak lainnya untuk dapat menggerakkan anggota tubuh. Contohnya adalah tulang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sedangkan alat gerak aktif adalah alat gerak yang mampu menggerakkan anggota tubuh tanpa bantuan alat gerak lain. Contohnya otot. Baik Soli dan Soliha, kita kembali ke rangka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsinya. Yang pertama, fungsi dari rangka adalah untuk menopang tubuh dan memberi bentuk postur pada tubuh. Sebagai contoh, tubuh antum dapat berdiri tegak karena ada tulang punggung belakang yang menopang tubuh antum. Yang kedua, melindungi organ dalam. Sebagai contoh adalah tulang rusuk yang dapat melindungi organ jantung yang berada di dalamnya. Fungsi rangka yang ketiga adalah sebagai tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Soli dan Soliha, kita masuk ke bentuk tulang. Bentuk tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipih. Tulang pipih berbentuk seperti lempengan yang tipis. Contohnya tulang rusuk, tulang tengkorak, dan tulang belikat. Gambar di samping ini Ustazah sajikan adalah tulang belikat yang berada di sekitar bahu antum. Yang kedua, tulang panjang. Berbentuk seperti tabung dan umumnya berongga. Contohnya tulang betis, tulang paha, tulang pengumpil, tulang hasta. Seperti pada gambar di samping, itu adalah tulang-tulang yang terdapat pada lengan manusia. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat kecil. Contohnya, tulang-tulang yang terdapat pada pergelangan tangan maupun kaki manusia. Bentuk dari tulang pendek ini bisa antum perhatikan gambar di samping. Yang terakhir atau yang keempat, tulang tidak beraturan. Sesuai namanya, tulang ini tidak memiliki bentuk tertentu, tidak menyerupai tulang pipih, tidak menyerupai tulang panjang, maupun tidak menyerupai tulang pendek. Tulang tidak beraturan ini biasanya terdapat pada tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Bisa antum perhatikan pada gambar di samping. Oke Solih dan Soliha, sekian dulu ya materi kita mengenai sistem gerak pada manusia. Kita akan melanjutkannya minggu depan. Untuk tugasnya, telah Ustazah sediakan di blog sekolah yang Ustazah kirim melalui link pada WA grup kelas antum. Silahkan antum buka dan kerjakan. Ustazah tunggu tugasnya sampai jam 2 siang atau 14.00. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.